Halo semuanya, gimana kabar kalian semua? Gimana? Baik? Puji Tuhan kalau kalian masih dalam keadaan baik. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok komunikasi interpersonal ingin mempresentasikan mengenai materi pengaruh dan kekuasaan. Udah pada gak sabar kan? Oke, langsung aja simak videonya. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu dong apa artinya kekuasaan. Jadi kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi cara orang lain berpikir ataupun bertindak. Kekuasaan ini juga dapat diperoleh sejak lahir ataupun dipelajari. Terdapat batasan-batasan yang perlu ditaati dalam konteks kekuasaan yang diperoleh sejak lahir. Karena kekuasaan ini sangat mengutamakan moral. Jika moralnya tidak kuat, maka rawan terjadi penyelewengan atas kekuasaan itu. Nah, kekuasaan juga dibagi menjadi beberapa prinsip. Yang pertama adalah some people are more powerful than others. Lalu power can be shared, power can be increased or decreased, power follows the principle of less interest. Kemudian power generates privilege. Dan yang terakhir ada power is influenced by culture. Ini semua akan kita jelaskan satu persatu ya di slide selanjutnya. Oke? Prinsip kekuasaan yang pertama, yakni some people are more powerful than others. Nah, kekuasaan ini kita bisa pahami bersifat asimetris atau tidak seimbang. Sebagian orang memiliki kekuasaan lebih daripada orang yang lainnya. Ada orang yang lebih kuat dan ada juga orang yang lebih lemah. Dalam konteks ini, power untuk melobi setiap kegiatan itu menjadi lebih mudah jika seseorang memiliki kekuasaan. Kekuasaan ini bisa kita ciptakan sendiri ataupun bisa terjadi sejak kita lahir. Contoh kekuasaan sejak dari lahir adalah Keraton Yogyakarta. Pemimpin Keraton Yogyakarta selalu diturunkan dari keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai raja. Dan itu terus berputar dan selalu turun-menurun. Sebaliknya, kekuasaan yang kita ciptakan sendiri bisa terjadi akibat kerja keras kita. Banyak orang yang tadinya biasa ataupun dari keluarga miskin, karena kerja kerasnya bisa menjadi orang yang berpengaruh bagi orang banyak. Selanjutnya ada power can be shared. Kekuasaan dapat diberikan atau dibagikan pada orang lain, terkhusus pada relasi interpersonal. Memberikan atau membagikan kekuasaan dapat membantu orang lain untuk mengendalikan diri dan juga sekitar. Dalam hal ini, power can be shared ini bisa meningkatkan harga diri partner atau pihak lain yang diajak untuk mendapatkan power. Dalam hal ini banyak banget contoh penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepada orang ataupun kelompok. Semisal contoh konkretnya adalah keluarga Soeharto. Pak Harto memberikan kekuasaan bagi anaknya menjadi menteri dan menyalahgunakan kekuasaan anak tersebut untuk kepentingan bisnis contohnya. Namun bisa saja kita yang memiliki moral menjadikan hal ini menjadi positif dan suportif. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah memberikan kemampuan dan peran pengambilan keputusan untuk partner dan tidak hanya menjadikan kekuasaan itu menjadi satu sumber dari satu kekuatan, namun dari banyak kekuatan. Selanjutnya, di prinsip ketiga, ada power can be increased or decreased. Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa kekuasaan bukan merupakan suatu hal yang statis, jadi bisa meningkat atau menurun tergantung dengan konteks dalam suatu situasi. Misalnya nih, ketika ada ospek atau inisiasi universitas, ada mahasiswa-mahasiswa yang berperan sebagai panitia. Nah, panitia ini berperan dan memiliki kekuasaan yang lebih dari peserta-pesertanya. Penambahan kekuasaan terjadi ketika mereka lebih berkuasa di atas pesertanya, padahal kan masih sama-sama mahasiswa nih. Itu disebut dengan power priming. Jadi power priming adalah cara untuk meningkatkan kekuasaan. Di lain sisi, ada juga cara-cara untuk menurunkan kekuasaan seseorang. Bisa saja terjadi ketika seseorang mendapatkan hukuman. Karena ketika seseorang mendapatkan hukuman, artinya mereka membiarkan orang lain untuk berkuasa atas dirinya.
dan kekuasaan yang ada dalam diri orang tersebut akan berkurang. Prinsip yang keempat, power follows the principle of less interest. Jadi, semakin sedikit ketertarikan seseorang dalam suatu hubungan interpersonal, kekuasaan yang dimiliki orang tersebut malah akan semakin besar. Ini lebih relate ke hubungan pacaran atau mungkin sahabat. Pihak dengan ketertarikan yang lebih besar tentu memiliki dependensi atau ketergantungan yang lebih dalam hubungan tersebut. Ketergantungan ini memberikan kekuasaan yang lebih sedikit dalam hubungan tersebut. Misalnya nih, ketika ada pasangan yang sedang berkonflik, pihak yang memiliki ketertarikan lebih besar pasti akan berusaha mempertahankan hubungan tersebut. Nah, di lain sisi, pihak yang akan lebih tegas untuk memutuskan kemana jalannya hubungan adalah pihak yang lebih tidak tertarik atau memiliki ketergantungan yang lebih sedikit daripada pihak yang lain. Next, prinsip yang kelima. Power generates privilege. Prinsip ini menjelaskan bahwa kekuasaan memunculkan hak-hak istimewa dan kewenangan bagi pemilik kekuasaan yang lebih besar. Karena dengan adanya kekuasaan, pihak tersebut akan lebih leluasa menjalankan tindakan-tindakan dibandingkan dengan pihak yang memiliki kekuasaan lebih sedikit. Bisa kita ambil contoh dalam suatu perusahaan, ada CEO dan manajer atau supervisor. Jabatan CEO memiliki kekuasaan yang lebih besar. Otomatis, ia memiliki kewenangan untuk memberikan perintah pada bawahannya. Sedangkan, manajer atau supervisor yang memiliki kewenangan lebih sedikit akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh CEO tersebut. Karena mereka memiliki batasan yang jelas dalam bekerja dan kekuasaan yang lebih sedikit sebagai bawahan. Prinsip yang keenam, power is influenced by culture. Prinsip ini menjelaskan bahwa kebudayaan berpengaruh pada pembagian kekuasaan. Karena di setiap daerah, pemaknaan terhadap kekuasaan memiliki perbedaan. Misalnya, sebagian besar negara-negara di Asia lebih menekankan pada peran laki-laki sebagai dominasi dalam suatu keluarga atau memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan. Sedangkan di Amerika Serikat masih ada pertimbangan tentang peran mana yang lebih besar atau lebih kecil. Perbedaan ini dipengaruhi oleh gaya hidup dan pandangan hidup di masing-masing daerah. Selanjutnya kita masuk ke relationship, person, and message power. Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah untuk memengaruhi, bisa memengaruhi sikap atau tindakan orang lain, seperti teman atau anggota keluarga. Di dalam hal ini, ada 3 strategi utama dalam menggunakan kekuasaan. Di antaranya, yang pertama adalah power in the relationship atau kekuasaan dalam hubungan. Dasar dari kekuasaan dalam hubungan itu dibedakan menjadi 6 tipe. Yang pertama ada referent power. Bila kita memiliki kekuasaan jenis ini, kita dapat membuat orang lain ingin menjadi diri kita atau diidentikan dengan kita, maka kita dapat dengan mudah mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Contohnya ada referent power yang dimiliki oleh seorang kakak terhadap adiknya. Tapi di samping itu, referent power itu sangat bergantung pada ketertarikan. Ketika kita disukai dan dihargai orang lain, referent power kita biasanya menjadi lebih kuat. Yang kedua ada legitimate power. Jadi di sini orang lain percaya bahwa kita punya hak atau posisi untuk mempengaruhi apa yang orang lain pikirkan dan lakukan. Jadi biasanya orang lain siap untuk melakukan apa yang kita inginkan. Legitimate power itu berasal biasanya dari orang-orang yang memiliki kekuasaan tertentu seperti guru terhadap muridnya atau orang tua terhadap anaknya, kemudian hakim, dokter, polisi yang memegang kekuasaan di area yang berbeda-beda. Yang ketiga ada expert power. Di expert power ini kita dinilai memiliki keahlian atau pengalaman. Expert power akan bertambah ketika kita tidak memihak atau mementingkan kepentingan pribadi dalam upaya meyakinkan orang lain. Misalnya ketika sakit,
kita dipengaruhi oleh rekomendasi dari orang yang memiliki expert power terhadap penyakit kita, yaitu dokter. Tapi kita nggak akan terpengaruh oleh rekomendasi orang yang tidak ahli mengenai penyakit kita, kayak misalnya tukang pos gitu. Selanjutnya yang keempat ada information or persuasion power. Ketika kita memiliki kekuasaan jenis ini terhadap orang lain, kita dinilai memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan logis dan persuasif. Kalau kita memiliki kemampuan untuk mempersuasi orang lain, maka kita memiliki persuasion power. Sedangkan ketika kita dinilai memiliki kemampuan untuk memproses informasi tertentu dan menggunakan informasi tersebut sebagai sarana untuk membuat orang lain patuh, itu maka kita memiliki information power. Selanjutnya ada reward power. Kita memiliki reward power ketika kita dinilai memiliki kemampuan untuk memberikan reward. Penghargaan dapat berupa uang, perhiasan, atau dalam bentuk sosial seperti cinta, pertemanan, dan rasa hormat. Ketika kita mampu memberikan penghargaan kepada orang lain, kita memiliki kontrol terhadap orang lain sehingga sampai tahapan di mana orang-orang menginginkan apapun yang akan kita berikan. Tingkat kekuasaan yang dimiliki berhubungan dengan penghargaan yang diberikan. Contohnya, guru yang memiliki reward power terhadap murid karena guru memiliki kontrol terhadap nilai-nilai para murid. Murid juga memiliki reward power terhadap guru dengan misalnya di akhir tahun ada evaluasi kinerja guru dan sebagainya. Yang terakhir ada coercive power. Kita memiliki coercive power ketika kita memiliki kemampuan untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain dengan menerapkan hukuman atau menghapuskan reward ketika orang lain tidak terpengaruh oleh kita. Lalu masuk ke power in the person. Jadi personal power itu tergantung pada berbagai faktor. Kalau dalam berbagai budaya tuh biasanya kekuasaan diberikan kepada laki-laki bukan kepada wanita. Terus di budaya lain tuh bahkan ada sistem kasta di mana ketika kita lahir di suatu kasta tertentu dan dianugerahi atau tidak dianugerahi kekuasaan tergantung pada kasta mana kamu dilahirkan. Di beberapa budaya lainnya ada dalam bidang pendidikan, pekerjaan, status finansial itu menentukan kekuasaan yang dimiliki. Jadi mereka yang kuat secara fisik dan mampu memiliki kuasa yang lebih besar daripada mereka yang fisiknya lemah atau rata-rata. Di sini tuh hal yang sangat berhubungan dengan komunikasi interpersonal adalah kuasa yang berasal dari kredibilitas. Nah, kredibilitas itu merujuk pada tingkatan di mana orang lain melihat Anda, kita sebagai yang dapat dipercaya atau dapat mempengaruhi orang lain. Kredibilitas di sini tuh merupakan bagaimana orang berpikir tentang Anda. Ketika orang melihat Anda sebagai orang yang berkompeten dan berpengetahuan yang luas, memiliki karakter yang baik, karismatik, dan dinamis, mereka akan melihat kita sebagai orang yang kredibel dan memiliki kekuasaan personal. Di power in the person ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada competence. Jadi semakin banyak pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki, semakin orang lain percaya kepada kita. Sama ketika kita percaya kepada guru atau dokter yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang lebih daripada kita. Yang kedua ada karakter. Jadi orang akan melihat kita sebagai seseorang yang kredibel ketika mereka melihat kita sebagai orang yang memiliki karakter moral yang tinggi, jujur, dan dapat dipercaya. Lalu ada karisma. Karisma tuh kayak kombinasi antara kepribadian dan kedinamisan yang dilihat oleh orang lain. Jadi ketika kita dilihat sebagai orang yang kayak ramah, menyenangkan, terbuka gitu, kita akan dilihat sebagai orang yang kredibel. Lalu masuk ke power in the message. Di sini akan membahas mengenai kekuatan di dalam pesan, terutama bagaimana kita mengkomunikasikan kekuasaan melalui pesan-pesan tersebut, bisa berupa verbal, pesan non-verbal, dan mendengarkan. Kita masuk ke pesan verbal. Jadi di pesan verbal ini ada 5 cara bagaimana mengkomunikasikan kekuasaan dengan pesan verbal. Yang pertama ada direct request. Ini merupakan strategi yang paling banyak digunakan dan biasanya digunakan oleh mereka yang memiliki kuasa. Contohnya misalnya di kantor, ini seorang karyawan yang mungkin pangkatnya lebih tinggi, itu minta ke karyawan yang baru atau pangkatnya lebih rendah kayak, bisakah kamu ambilkan aku segelas kopi, atau tolong hubungi bagian reservasi, seperti itu. Lalu yang kedua ada bargaining and promising.
Ya, melibatkan persetujuan untuk melakukan sesuatu ketika orang lain melakukan sesuatu. Jadi kayak aku beres-beres kalau kamu yang masak. Jadi kayak kamu masak terus nanti aku yang nyuciin piringnya gitu. Kemudian berikutnya ada ingratiation. Kita bersikap manis agar mendapatkan apa yang kita mau. Misalnya memuji kayak kamu pintar masak, padahal di baliknya itu ada kayak aku nggak pengen masak. Terus kayak kamu jago deh nulis, padahal kayak dalam hati berharap kalau dia mau ngerjain tugas kita gitu. Yang keempat ada manipulation. Kita membuat orang lain merasa bersalah atau cemburu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Contohnya kayak kita lagi ngomong sama orang yang kita lagi deket gitu, terus aku diajakin si itu kalau mau pergi akhir minggu ini gitu, padahal dalam hati kita tuh pengennya perginya sama yang orang yang kita suka ini, cuman kayak ngode gitu. Yang terakhir ada threatening, atau memberikan peringatan kepada orang lain bahwa akan ada terjadi sesuatu yang buruk jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya kayak kita putus kalau kamu nggak mau berhenti ngerokok, atau kalau dari orang tua, kalau kamu nggak makan sayurmu nggak akan dibeliin es krim. Lalu masuk ada yang namanya general verbal strategies, atau pesan verbal yang digunakan untuk melemahkan kekuasaan dan pengaruh. Di antaranya yang pertama ada hesitations. Kayak aku ingin mengatakan sesuatu kalau film ini yang terbaik, kayak jadi kayak gagap-gagap, jadi membuat pesannya tuh nggak siap dan nggak jelas gitu. Yang kedua ada overusing intensifiers. Ya, terlalu banyak menggunakan kata keterangan kayak yang menyatakan sangat. Contoh kayak really, this was the greatest, it was truly phenomenal. Jadi kayak yang banget gitu. Yang ketiga ada disqualifiers. Contohnya, aku tidak membaca artikelnya secara lengkap, tapi terus ada aku tidak melihat langsung kecelakaannya sih, tapi kayak menunjukkan kompetensi yang kurang sama adanya ketidakpastian. Dan yang keempat ada tag questions. Contohnya, jadi kita nanya, film tadi bagus kan? Jadi kita menanyakan pendapat orang lain untuk menunjukkan keinginan kita atas persetujuan. Jadi kita menginginkan persetujuan dari orang lain bahwa film itu bagus gitu. Jadi untuk mengurangi ketidakpastian. Yang kelima ada self-critical statements. Jadi kita ngomong, aku nggak terlalu jago dalam hal ini gitu, terus kayak ini interview pertamaku. Jadi kita menunjukkan kepercayaan diri yang kurang dan kekurangan yang kita miliki kepada orang lain. Yang terakhir ada slang and vulgar expressions, kayak tidak masalah, saya yang salah, menunjukkan kelas sosial kita yang rendah dan pemegang kekuasaan yang kecil. Selanjutnya, kita akan membahas pesan nonverbal. Penelitian menunjukkan bahwa orang akan lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang memakai seragam atau orang yang lebih dihormati, seperti polisi dan dokter, daripada mereka yang tidak memakai pakaian seragam. Contoh komunikasi nonverbal adalah menganggukkan kepala, ekspresi wajah, dan gestur membantu mengekspresikan diri dan menunjukkan kepedulian kita terhadap orang lain. Selanjutnya, mendengarkan. Dengan mendengarkan, kita mengkomunikasikan pesan kepada orang lain sebagaimana kita mengkomunikasikan power dan otoritas melalui kata-kata dan ekspresi nonverbal. Selain itu, kita juga dapat mengkomunikasikan power melalui listening atau mendengarkan. Selanjutnya, kita akan membahas resisting power and influence. Bisa dibayangkan ketika seseorang yang kita kenal meminta kita untuk melakukan hal yang kita tidak ingin lakukan. Seperti memberikan kertas jawaban ketika ulangan sehingga orang tersebut dapat menyalin jawaban kita. Berdasarkan penelitian, terdapat 4 cara utama untuk menolak pengaruh orang lain. Di antaranya, negotiation,
non-negotiation, justification, dan identity management. Kita akan membahas satu persatu cara untuk menolak pengaruh orang lain tersebut. Yang pertama, negotiation. Dengan negosiasi, kita berusaha untuk berkompromi. Contohnya, saya izinkan kamu membaca tulisan saya, tetapi tidak menyalinnya. Yang kedua, non-negotiation. Menolak secara langsung tanpa berkompromi, dan langsung berkata bahwa saya tidak mau. Contohnya, tidak, saya tidak akan meminjamkannya. Selanjutnya, ada justification. Menolak persetujuan dengan memberikan alasan kenapa tidak mau, seperti menyatakan takut dengan konsekuensi. Contohnya, saya takut nanti ketahuan dan saya tidak lulus pada tes ini. Yang terakhir, identity management. Menolak dengan memanipulasi citra orang yang memintanya. Bisa dilakukan dengan positif atau negatif. Bila negatif, kita mungkin menggambarkan orang tersebut sebagai tidak adil. Contohnya, kamu bertindak tidak adil dengan meminta saya melanggar peraturan. Bila positif, kita menolak dengan membuat orang merasa baik mengenai diri mereka sendiri. Contohnya, kamu lebih paham soal ini dibandingkan saya, jadi kamu bisa mengerjakan sendiri. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami tentang pengaruh dan kekuasaan. Sekian dan terima kasih.